APBN itu walaupun dia dalam bentuk undang-undang dan ditetapkan setahun sebelum tahun anggaran dimulai, kita juga melihat bahwa instrumen ini harus bekerja kadang-kadang sangat ekstra keras karena situasi berkembang, berubah pada saat APBN berjalan. Temanya tetap sama, kerja keras, melindungi masyarakat yang terus-menerus memang suasana ekonomi dan geopolitik juga terus bergerak dinamis dan menjaga ekonomi kita tetap stabil. Dan tentu pada saat yang sama APBN-nya sendiri harus tetap terjaga sehat. Kita ingat di kuartal 1 adalah kuartal yang sangat berat karena El Nino sudah memasuki pada bulan ketiga atau keempat. Suasana yang sangat menekan itu kemudian meminta agar pemerintah dan dalam hal ini APBN hadir, maka dilakukan berbagai langkah ekstra. Kita juga semua ingat di kuartal 1 adalah kuartal diselenggarakannya pemilu dan pada kuartal 1 kita juga membayarkan tunjangan hari raya untuk ASN dengan nilai 100% dari tukinnya. Dengan upaya pemerintah yang luar biasa melalui instrumen APBN, ekonomi kita masih tetap terjaga di kuartal 1 dengan pertumbuhan 5,11. Triwulan kedua, kita lihat kondisi belum membaik meskipun ada beberapa aspek yang mulai menurunkan tekanan. Kuartal kedua ini kita lalui dengan terlihat growth mengalami dampak di 5,05, sedikit melemah dibandingkan kuartal ke-1 yang 5,11. Kita lihat konsumsi rumah tangga tetap terjaga tapi masih tumbuh di bawah 5%, yaitu 4,93. Di kuartal ketiga, eskalasi dari geopolitik terus berlangsung di Timur Tengah. Dan kondisi ekonomi di Tiongkok terus mengalami perlemahan sementara respons polisinya belum diumumkan. Sedikit berita bagusnya di kuartal ketiga adalah Fed Fund Rate akhirnya diturunkan atau dipotong 50 basis point. Pemerintah merespons bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk tetap menjaga meskipun tekanan dan imbas dari situasi Q1, Q2. Ini adalah berbagai instrumen di APBN yang bisa terus kita lakukan untuk meringankan tekanan pada perekonomian dan masyarakat. Jadi kalau kita lihat di triwulan keempat, episode terakhir dari 2024, kita lihat pergerakan dari tekanan ini sudah cukup kita bisa kelola dan tekanannya kita minimalkan terhadap perekonomian. Kita masih mampu menjaga inflasi di 1,57, terutama kontribusi volatile food yang mulai mereda. Berbagai anggaran pemerintah dilaksanakan di APBN, termasuk di kuartal keempat adalah transisi dari pemerintahan hasil pemilihan umum. Dimulainya era Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi. Di sisi penerimaan mulai membaik, defisit APBN pada akhirnya terjaga turun pada level yang sama dengan defisit yang kita desain awal, yaitu 2,29%. Dari sisi kemiskinan, Gini, dan tingkat pengangguran terjadi penurunan. Ini artinya membaik. Sehingga walaupun tekanan sangat bertubi-tubi dan sangat besar dari berbagai faktor, entah itu faktor musim, El Nino, geopolitik, policy Fed Fund Rate, perlemahan ekonomi di RRT, namun kita tetap bisa menjaga
perekonomian kita bertahan resilient dan melindungi terutama kelompok masyarakat yang paling rentan. Penerimaan kita dalam hal ini kembali mengalami pemulihan sesudah tertekan sangat besar atau hebat pada semester 1. Dari sisi belanja tumbuh sehat di 7,3%, bahkan kementerian lembaga tumbuhnya double digit di 11%. Ini karena di tahun 2024 kita merespons banyak sekali shock dengan melakukan additional spending, tambahan belanja, baik dalam bentuk bantuan pangan karena mitigasi El Nino, stabilitas dari harga beras, bantuan sosial yang diberikan dan subsidi pupuk yang ditingkatkan, serta berbagai subsidi yang dinikmati kelompok kelas menengah seperti kredit usaha rakyat, subsidi BBM, listrik, LPG 3 kilo, yang semuanya mampu untuk mengurangi shock dan tekanan yang besar yang berasal dari berbagai faktor. Defisit primary balance kita 19,4 triliun, ini lebih kecil dari Undang-Undang APBN awal, dan kita juga terus mengelola utang kita secara hati-hati, prudent, dan juga terus terjaga reputasi dan kredibilitas APBN yang menjadi fondasi dari reputasi utang kita. 2024 perekonomian kita masih resilient dan bahkan tetap terjaga, dan beberapa indikator dari perekonomian juga menunjukkan perbaikan. Kinerja APBN 2024 tetap terjaga sehat, kredibel, dan dengan kredibilitas dan kesehatannya kita akan memasuki APBN 2025 yang saya juga yakin akan ada berbagai macam dinamika yang akan terus kita antisipasi dan kita jaga hati-hati perekonomian kita, masyarakat kita, dan juga APBN kita.